Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, materi kita pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari materi kemarin, yang mana sekarang kita akan menginjak dan membahas tentang siasah maliyah. Yang mana siasah maliyah ini bagian dari fikih siasah. Nah, dalam materi siasah maliyah ini saya akan membaginya dalam beberapa bagian ya. Karena memang pembahasannya itu tentang pendapatan negara dan bagaimana pengelolaannya, itu ya intinya. Nah, maka dari itu saya akan bagi bagaimana materi-materi untuk menjelaskan siasah maliyah ini. Nah, kenapa? Karena banyak sekali pendapatan negara yang dalam perspektif fikih ya, itu banyak butuh pembahasan lebih lanjut, dan nanti kita akan samakan dengan pendapatan negara di masa sekarang, insya Allah ya. Nah, maka dari itu silahkan simak materinya dengan baik, dan supaya kalian lebih mengerti dan lebih paham, jangan di skip videonya. Nah, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, nah yang pertama kita akan membahas apa itu siasah maliyah. Nah, apa itu siasah maliyah kita harus tahu dulu ya. Nah, secara etimologi, siasah maliyah adalah atau ialah politik ilmu keuangan. Nah, atau politik ekonomi Islam, atau politik macam-macam lah. Ya, intinya tentang keuangan dan pendapatan sebuah negara ya. Maka secara terminologi adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum, tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi yang namanya siasah maliyah ini bagaimana kita ya mengatur keuangan, intinya begitu, keuangan negara. Karena negara nggak ada uang, ya nggak jalan, itu intinya ya. Yang mana ini dimulai di masa, kalau tidak salah, Abu Bakar As-Siddiq ya. Kenapa? Karena di masa Rasulullah SAW beliau mendapatkan ghanimah, mendapatkan fai', mendapatkan harta rampasan perang, yang mana itu dapat dijadikan biaya oleh beliau ya, karena dapat jatah ya dari Allah intinya. Nah, yang mana akan dijadikan biaya beliau, atau mungkin bisa dikatakan gajinya beliau. Nah, tapi kalau di masa Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat itu berkesimpulan atau memberikan ijtihad atau pandangan bahwasanya masyarakat harus ada pajak untuk keberlangsungan negara Islam. Nah, kemudian jadi pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, sebab ada 3 faktor yang berhubungan erat, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat negara tersebut. Nah, ini memang sebenarnya ini masalah kemaslahatan itu lebih spesifiknya adalah urusan perut ya. Karena kan negara itu ada karena ada rakyatnya kan gitu, dan rakyat itu manusia itu makan. Nah, bagaimana negara itu menyediakan dan mensejahterakan rakyatnya itu diawali dengan yang pokok, yaitu makannya, kemudian ke hal-hal lain seperti sandang, papan, dan lain sebagainya ya, kebutuhan-kebutuhan dari rakyat tersebut. Maka tidak bisa dipisahkan antara rakyat, harta, dan pemerintahan, gitu ya. Nah, siasah maliyah memiliki 2 bidang kajian, yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi dalam siasah maliyah itu, ini dari waktu ke waktu ya, itu bidang kajiannya yang menjadi pokok pembahasannya adalah kebijakan pengelolaan keuangan. Bagaimana uang ini dikelola dengan baik sehingga uang ini digunakan oleh orang yang berhak menggunakan, gitu ya. Dan orang yang berhak menggunakan itu mendapat dari uang ini. Nah,
bisa saja disalurkan kepada orang yang berhak menggunakan, tapi ada kutipan-kutipan, ada potongan-potongan dan lain sebagainya. Dan juga pengelolaan sumber daya alam. Karena kenapa ini dimasukkan dalam kajiannya? Karena apa? Pengelolaan sumber daya alam ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, memang pengelolaan sumber daya alam ini banyak dieksploitasi ya dan digunakan karena kemajuan teknologi. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, pengelolaan sumber daya alam ya tidak sesignifikan sekarang gitu kan. Akan tetapi ini tetap menjadi bahan kajiannya karena memang yang dapat mengelola sumber daya alam itu dan berhak itu adalah sebuah negara. Karena membutuhkan berbagai macam faktor-faktor dan individu-individu atau kelompok-kelompok atau teknologi dan sebagainya untuk mengolah itu semua menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Nah, kemudian prinsip tentang harta, prinsip-prinsip tentang harta. Jadi di sini dalam Islam itu ya ada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip tentang harta. Kenapa? Karena kita itu bertuhan, gitu ya. Kita mempunyai Tuhan dan apa yang menjadi milik kita, apa yang ada di sekitar kita, fasilitas-fasilitas, makanan, baju dan semuanya itu bahan-bahannya itu kita gak bisa menciptakan gitu loh. Kita memanfaatkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, mengembangkannya kemudian memanfaatkannya dengan lebih baik lagi. Seperti baju saja misalnya. Nah, ini kan dari benang. Benangnya dari apa? Dari kapas. Kapasnya dari mana? Kan gitu. Dari tumbuhan kapas kan. Gak bisa manusia menciptakan kapas sendiri. Misalkan nggak ada bahan apa-apa ini, terus diciptakan sendiri gitu, nggak bisa. Nah itu ya. Oke, selanjutnya. Yang pertama, pada asalnya Allah telah menyediakan bumi, langit, dan isinya untuk manusia seluruhnya. Nah ini dapat dilihat dalam surat Luqman surat Luqman ayat 20 dan surat Al-Jasiyah ayat 13. Yang mana ini yang harus disadari oleh kita umat Islam, bahwasanya bumi ini, bumi, langit, dan isinya ini disediakan untuk manusia seluruhnya. Karena apa? Karena Allah juga mengutus utusannya itu untuk manusia dan seluruh alam. Gitu ya. Untuk seluruh alam berarti ini untuk kita. Gitu loh. Nah, yang dikuatkan dengan landasan dari surat Luqman ayat 20 dan surat Al-Jasiyah ayat 13 ini. Nah, selanjutnya yang kedua, Allah memberikan tugas kepada manusia untuk memakmurkan dunia. Nah, maka manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup makmur dan sejahtera. Jadi itu ya. Tugas manusia itu kan di bumi adalah khalifah gitu ya. Khalifah dan untuk memakmurkan dunia. Untuk mensejahterakan dunia ini. Untuk menjalankan apa yang sudah, untuk memanfaatkan dengan baik apa yang sudah diciptakan oleh Allah di dunia ini. Nah, maka dari itu manusia semuanya mempunyai tujuan yang sama, mempunyai kesamaan dalam hidup. Ya makmur bareng-bareng gitu ya. Jangan makmur sendiri. Itu prinsip dalam Islam gitu. Bukan kapitalis, bukan sosialis gitu ya. Yang mana ini dapat dilihat dasarnya dalam surat Hud ayat 61. Kemudian selanjutnya yang ketiga, manusia harus sadar bahwa harta hakikatnya milik Allah dan kita hanya dititipi harta tersebut sebagai rizki. Bisa dilihat di surat Quran surat Saba ayat 24, Al-Ankabut ayat 17. Nah, gitu ya. Maka di sini yang harus kita sadari dan kita benar-benar insafi gitu ya, kita renungkan bahwasanya ya kita nggak punya apa-apa sebenarnya di dunia ini gitu loh. Nggak punya apa-apa. Kita lahir nggak bawa apa-apa, nggak pakai apa-apa. Kita juga nanti pulang nggak pakai apa-apa, ya pakai kafan lah ya intinya ya. Ya nggak bawa apa-apa, hanya amalnya yang dibawa. Maka rezeki yang sudah dititipkan, rezeki yang sudah diberikan kepada kita itu adalah titipan dari Allah. Sebenarnya kalau manusia itu kalau sadar betul dengan ketentuan ini, tidak ada yang namanya tamak itu ya. Karena apa? Tamak itu adalah sumber kemiskinan.
Nah, kata dalam prinsip ekonomi Islam, sifat tamak dalam manusia itu adalah sumber dari kemiskinan yang ada. Maka dari itu kita harus sadar betul bahwa apa yang ada pada diri kita, apa yang kita dapat, apa yang kita punya, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, untuk memakmurkan dunia, manusia harus bekerja. Nah, Quran Surat At-Taubah ayat 105, Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, dan lainnya. Nah, maka istilahnya, ya kalau mau kita makmur ya harus kerja, nggak leha-leha gitu ya. Kita harus kerja, kita harus berusaha, kita harus penelitian, harus mencoba, gitu terus. Nah, baik dalam bidang pertanian, nah ini manusia itu memang dasarnya butuh makan, gitu kan. Pertanian dalam Quran Surat Al-Abasa ayat 24 sampai 32 dasarnya ya. Kemudian perdagangan, nah, karena kita tidak bisa menciptakan semua kebutuhan kita sendiri, tidak bisa menyediakan kebutuhan kita sendiri gitu loh. Kita mesti butuh orang lain yang menyediakan, misalkan yang sana bikin baju, kalau kita bikin makanan, kalau mana bikin rumahnya kan gitu. Maka ada sebuah perdagangan namanya. Nah, maka di sini ada Quran Surat An-Nisa ayat 29 dasarnya ada. Kemudian ada perindustrian, yang mana itu landasannya adalah Al-A'raf ayat 26. Jadi silahkan dilihat di ayatnya sendiri-sendiri di Al-Quran ya, banyak terjemahan yang ada di internet. Nah, ini adalah prinsip-prinsip tentang harta dalam Islam. Oke, selanjutnya. Nah, yang kelima, tidak boleh melampaui batas atau boros. Melampaui batas itu ya menghambur-hamburkan, boros itu ya. Nggak boleh. 200.000 innallaha la yuhibbul musrifin. Quran Surat Thaha ayat 81. Jadi nggak boleh kita membelanjakan uang, menggunakan barang atau menggunakan harta kita itu untuk kesia-siaan, apalagi untuk kezaliman kan gitu. Untuk kesia-siaan aja nggak boleh, gitu ya. Yang sia-sia itu nggak boleh, apalagi untuk sesuatu yang zalim. Kemudian selanjutnya, yang keenam, tidak boleh menimbun harta. Nah, ini namanya ihtikar kalau dalam bahasa Arabnya ya. Nggak boleh kita nimbun harta yang bertujuan untuk agar harganya naik. Jadi misalkan musim paceklik, gitu ya, musim paceklik. Kemudian kita biasa jualan apa, misalkan padi, gitu ya, beras. Kemudian, wah ini kondisinya begini-begini. Kita tahu itu. Nah, ini bisa diprediksi lagi kalau beberapa bulan lagi akan ada paceklik. Nah, akhirnya dia nimbun barang untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini dasarnya tidak boleh namanya menimbun barang ya. Dasarnya Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Nah, tidak boleh memakan atau menghasilkan harta dengan cara yang batil. Cara yang batil itu cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, itu namanya adalah cara yang batil. Seperti apa? Satu, penipuan, menipu. Kita mencari keuangan negara dengan cara menipu, baik menipu rakyatnya sendiri atau menipu negara lain, nggak boleh. Nah, dasarnya Surat Al-An'am ayat 192. Kemudian pencurian, jelas ini ya, Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Dengan melanggar janji atau sumpah, nah, Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Dengan cara riba, nah, Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Nah, berarti ini yang riba ini sering dijadikan bahan kajian ya, dan itu sudah klasik, diulang-ulang terus. Bahkan mungkin nanti kalau ada sistem negara begini akan diulang sampai hari kiamat gitulah katakan ya. Karena apa? Pasti pertanyaannya, bunga itu riba atau tidak? Bunga bank itu riba atau bukan? Nah, bahkan sekarang, karena sekarang sudah ada bank syariah. Nah, ya pakailah bank syariah. Tapi kenapa bank syariah kok cicilannya lebih besar, gini segala macam gitu kan? Nah, terus maunya gimana kan gitu? Nah, memang ulama dalam Islam ya, ulama kita itu tidak berpendapat, tidak menganggap semua bunga itu adalah riba ya. Tidak. Ada yang membolehkan, ada yang
mengharamkan, ada yang membolehkan dengan syarat dan lain sebagainya. Begitu jawabannya. Nah, pada intinya, jika saya ditanya, pada intinya, jika sampean butuh dana, gitu ya, intinya butuh dana untuk suatu hal yang itu darurat, misalkan KPR beli rumah, misalkan apalagi untuk usaha, dan itu istilahnya yang kecil saja ya, jangan yang besar-besar gitu loh, jangan yang nominalnya mungkin 500 juta ke atas gitu. Nah, kecuali kalau sampean sudah punya perusahaan yang sudah besar gitu kan. Nah, kalau itu ya, kalau sudah punya perusahaan yang sudah besar untuk pengembangan, misalkan butuh dana puluhan miliar bahkan ratusan miliar, ya ke Bank Syariah Indonesia gitu ya, jangan ke bank konvensional. Ini yang untuk menengah ke bawah yang dia itu butuh sandang, pangan, dan papan dengan segera, dan yang dia hanya butuh dengan kadar minimal saja gitu. Nah, maka silahkan untuk minjam di bank konvensional, tapi dengan syarat ya itu darurat gitu ya, darurat dia. Nggak mungkin pinjam ke saudara misalkan begitu dengan nominal yang agak banyak, ratusan juta gitu kan. Maka silakan pinjam di bank konvensional ya, dengan harapan segera dilunasi, segera lunas, dan ya banyak istighfar lah, banyak sedekah, banyak istighfar gitu ya. Karena kita nggak bisa terlepas dari itu semua gitu, secara mutlak nggak bisa. Nah, kemudian selanjutnya judi, jelas judi nggak boleh ya, Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Dan yang membahayakan individu atau masyarakat seperti narkoba, miras, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh. Kita misalkan negara mempunyai ini pandangan sebuah negara itu memang berbeda-beda ya. Misalkan Thailand ini akhir-akhir ini kan, bukan akhir-akhir ini, sudah mungkin setahunan lah ya. Nah, dia kan melegalkan ganja gitu. Jadi ganja itu boleh ditanam oleh penduduknya, tentu dengan beberapa syaratnya. Tapi pembolehan seperti itu kan mindsetnya di masyarakat, wah kita nanam ganja semua aja ya, pertanian buka ladang ganja gitu ya. Nah, karena apa? Karena sudut pandangnya untuk kesehatan bagi negara Thailand. Tapi dengan syarat-syarat yang ketat ya itu ya. Sedangkan di Indonesia kan tidak bisa. Nah, maka dari itu miras apalagi ya, lagi miras yang oplosan, miras-miras lokalan itu sudah nggak melalui proses istilahnya apa ya, uji kelayakan di BPOM misalkan ya gitu ya. Nah, sehingga banyak terjadi orang yang meninggal karena banyak menenggak miras tersebut. Maka ini nggak boleh, yang membahayakan individu seperti ini nggak boleh. Dan yang membahayakan individu juga misalkan pembuatan senjata pemusnah massal, misalkan begitu. Tapi kan coba negara-negara lain buat ya, iya dia negaranya non-muslim kan ya. Bagaimana lagi kan gitu. Nah, bukan kita, tahu kita kan perspektifnya adalah fikih siasah, gitu ya. Siasah maliyah terutama ya. Oke, selanjutnya. Nah, harta negara dan tanggung jawab sosial. Nah, ini bagaimana hubungan harta negara dan tanggung jawab sosial. Kenapa tanggung jawab sosial itu masuk? Karena mau nggak mau ya kita hidup bernegara itu bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam manusia. Nah, maka harus ada tanggung jawab sosial yang hadir dan ada pada diri kita. Nah, negara mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mendistribusikan harta demi kepentingan umum. Karena negara mempunyai kewajiban untuk menjamin anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi, negara itu istilahnya ya harus menghidupi semua lah gitu ya. Terutama yang nggak mampu, apalagi yang cacat gitu kan. Nah, maka punya tanggung jawab ini, tanggung jawab negara ini harus diemban dengan amanah oleh pemangku-pemangkunya, oleh person-personnya yang bekerja di pemerintahan. Nah, harta rakyat dan pengelola yang dalam hal ini adalah pemerintah yang memberikan kebijakan-kebijakan merupakan 3 elemen dasar dalam mengharmonisasikan kehidupan berbangsa dan bernegara, stabilitas nasional, dan menghindarkan kesenjangan-kesenjangan sosial. Jadi, kalau sampean nanti jadi pejabat, dana yang ada, istilahnya gitu ya, APBN atau APBD yang ada,
silahkan gunakan. Yang paling utama adalah untuk kemaslahatan umat, kan gitu, kemaslahatan umat. Dan ingat, orang-orang lemah, gitu ya. Kemaslahatan umat kan ya pasti orang kaya dapat, orang miskin dapat, orang biasa dapat, gitu kan. Cuman yang butuh perhatian lagi adalah orang-orang yang lemah, atau orang-orang miskin, atau orang-orang yang terpinggirkan, gitu ya. Nah, itu perlu perhatian khusus itu. Nah, terutama ada anggaran khususnya, gitu loh. Kenapa? Ya, karena untuk mensejahterakan mereka, menaikkan mereka agar tidak ada kesenjangan sosial. Karena apa? Sumbernya biasanya pemberontakan dan lain sebagainya itu sumbernya bukan hanya ketidakpuasan kebijakan politik itu, bukan hanya penindasan, tapi ya perut lapar, gitu loh. Perut lapar itu yang jadi salah satu sumber utamanya. Kalau perut gampang lapar pasti banyak protes. Nah, ini terjadi khususnya misalkan kayak Cina akhir-akhir ini kan menjadi istilahnya penguasa ekonomi lah, seakan-akan gitu ya. Uangnya banyak dia, banyak negara-negara yang utang sama dia itu sekarang. Nah, karena prinsipnya dia ya jangan sampai rakyat saya lapar, itu berangkat dari situ. Nah, jaminan sosial yang ada, ya, jaminan sosial bagi masyarakatnya ya, adalah jaminan yang berangkat dari tanggung jawab individu sampai pada lingkup yang lebih luas, yaitu negara berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar keadilan sosial. Jadi harus jaminan sosial ini negara harus menjamin intinya warganya itu baik-baik saja, warganya itu sejahtera, warganya itu bahagia. Nah, itu dengan jaminan-jaminan sosial. Nah, selanjutnya, adapun keadilan sosial tersebut adalah, nah ini, apa saja keadilan sosial tersebut? Satu, adanya kebebasan rohani dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Nah, hanya dialah yang berikan karunia dan rezeki kepada manusia. Nah, ini perspektif Islamnya ya. Kebebasan rohaninya ini dalam perspektif Islam. Tapi kalau dalam perspektif sudut pandangnya negara sekarang ya harus toleransi dengan agama-agama lain, dengan keyakinan-keyakinan lain. Jangan maksa masuk Islam, jangan menghancurkan rumah ibadah, jangan menghina ritual mereka atau Tuhan mereka, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, adanya persamaan semua manusia, artinya bahwa manusia memiliki kesamaan di dalam penciptaan, kehidupan, dan kematiannya. Hanya dibedakan dengan kadar ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah jelas. Nah, kita dari awal harus menjunjung ini, gitu ya. Nah, jangan istilahnya nanti ini, walaupun sekarang ada kasta ya, istilahnya ya bukan kasta sih ya, karena memang kita membuat sendiri hal tersebut, budaya tersebut, seperti ya kiai, pemuka agama, atau santri, kemudian ada putranya Gus, ada misalkan Raden, kalau sekarang ada kerajaan-kerajaan. Nah, tapi pada intinya semuanya sama. Kalau sekarang malah istilahnya siapa yang punya duit ya dia dihormati, gitu ya. Nggak laku itu Raden, jabatan-jabatan moral ya, keagamaan. Yang penting kalau punya duit ya dia bisa ngapa-ngapain aja, gitu. Kemudian selanjutnya, adanya tanggung jawab sosial yang terdapat dalam setiap individu, yang kemudian meluas menjadi tanggung jawab sosial yang lebih luas, maksudnya ya. Tanggung jawab tersebut meliputi berbagai aspek. Manusia sebagai makhluk pemakmur bumi, harus sebagai pemakmur bumi, manusia sebagai hamba Allah, dan manusia sebagai individu yang menciptakan interaksi positif dalam kehidupan yang maju. Jadi ini bukan istilahnya seperti ini kita menggugah ya, bukan berteori atau berandai-andai. Ya, SDM kita perbaiki, keuangan kita perbaiki, korupsi kita berantas, nepotisme juga kita hindarkan, kolusi juga begitu. Nah, harus kita harus dari diri kita dan kita bersama-sama untuk memajukan sebuah negara. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pilar-pilar kebijakan pembangunan ekonomi Islam. Jadi di sini saya sampaikan bahwasannya dalam siasah maliyah ini, walaupun konteksnya ini adalah perspektif fikih gitu ya, tapi di sini saya ingin sampaikan pilar-pilar kebijakan pembangunan ekonomi Islam
yang mana ini untuk negara-negara zaman sekarang, agar kita nggak melulu istilahnya ya mendongeng dan mempelajari sejarah di kekhalifahan masa lalu, yang mana masa lalu sudah selesai gitu. Sekarang apa yang kita hadapi ini harus kita majukan, harus kita perbaiki, harus kita kembangkan gitu untuk kemaslahatan dan kemakmuran kita sendiri. Nah, maka apa saja pilar-pilar kebijakan pembangunan ekonomi Islam? Yang pertama, menghidupkan faktor manusia. Apa maksudnya? Yaitu setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus memotivasi dan menjadikan setiap individu mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi sendiri dan orang lain. Menghidupkan faktor manusia itu intinya mencerdaskan kita lah gitu ya. Kita harus cerdas. Kita harus tahu perkembangan ekonomi global. Walaupun kita istilahnya tidak harus tahu secara detail, tapi istilahnya ekonomi sekarang itu bergejolaknya gimana gitu. Apa barang-barang yang istilahnya banyak digandrungi, apa yang kamu bisa hasilkan, apa yang digandrungi, apa yang pokok. Dulu zaman belum minyak bumi belum ditemukan, istilahnya nggak ngerti, nggak tahu minyak bumi itu pokok atau tidak. Kalau sekarang minyak bumi, gas bumi, maka sekarang itu listrik gitu kan, itu sebuah kebutuhan pokok sekarang. Internet sekarang kan sudah menjadi kebutuhan pokok, padahal dulu nggak ada itu. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman khalifahan belum ditemukan itu. Nah gitu ya. Maka ketika kebijakan pembangunan ekonomi itu untuk mencerdaskan masyarakatnya, sekarang perkembangannya seperti ini. Kita jangan leha-leha, kita jangan hanya berandai-andai, kita jangan hanya berdiam diri. Ayo kita berinovasi, ayo kita mengembangkan diri. Nah selanjutnya, pengurangan pemusatan kekayaan. Nah ini kebijakan. Kalau menurut saya ini benar, dalam artian jangan ada orang. Sekarang kan kita diiming-imingi daftar orang terkaya menurut majalah Forbes gitu kan, daftar orang terkaya di Indonesia, daftar ini. Nah itu istilahnya ya, ayo kita kurangi pemusatan kekayaan itu. Hal ini dapat diaplikasikan dengan merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk dijadikan lahan produktif. Nah, lahan-lahan yang nggak bisa dipakai, ayo kita olah gimana ini agar produktif. Nggak usah nunggu bingung enggak. Ayo kita sulap. Di Cina yang istilahnya saya sering mencontohkan itu Cina, karena dia perkembangannya pesat sekali. Dalam jangka waktu ya mungkin ada 50 tahun lah. Dari yang awalnya kelaparan, hancur, terpuruk dan lain sebagainya, sekarang bangkitnya seperti itu, jor-joran gitu ya intinya. Nah, salah satunya apa? Dia lakukan dengan menjadikan lahan-lahan kritis dijadikan lahan yang produktif. Apa yang bisa dihasilkan? Nah, banyak itu. Kemudian pengembangan perusahaan kecil dan mikro seperti penyuntikan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka. Ya, jadi ini istilahnya pengembangan perusahaan kecil itu kita negara ya harus bantu lah ya. Makanya ada kementerian istilahnya koperasi ya, dan UMKM gitu kan. Kita bikin expo, kita kenalkan produknya, kemudian kita bantu modalnya, kemudian atau kalau nggak bisa kita permudah akses untuk mendapatkan bahan bakunya. Kalau sekalian juga ditambah memudahkan izinnya, misalkan begitu. Nah itu negara harus memfasilitasi itu semua gitu ya, untuk meningkatkan ekonomi. Karena mau nggak mau, intinya jangan sampai rakyatnya lapar. Kalau rakyat lapar, ya istilahnya negara itu ya goyah gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, restrukturisasi ekonomi publik. Nah, hal ini dapat diaplikasikan dengan satu, mendisiplinkan pemborosan. Nah, dengan boros-boros gitu ya. Proyek ini mangkrak, proyek itu mangkrak.
sudah mangkrak, uangnya kemana lagi kan gitu kan. Dengan menyadarkan masyarakat akan keterbatasan sumber-sumber ekonomi dan akibat buruk dari sikap boros. Nah, gitu ya. Kebijakannya harus matang intinya gitu. Nah, yang kedua, prioritas dalam pengeluaran. Nah, dalam pengeluaran ini ada 4 kaidah. Nah, gimana untuk pengeluaran ini gimana kita harus istilahnya ya benar-benar sesuai dengan tujuannya. Satu, pengeluaran kekayaan negara harus untuk kesejahteraan umum. Nah, punya alasan untuk kesejahteraan umum. Yang kedua, menanggulangi kesulitan dan penderitaan harus diutamakan daripada pengeluaran untuk pembangunan yang tidak penting. Misalkan apa? Ada bencana alam. Sekarang ada di Cianjur, bahkan ya. Nah, itu pembangunan yang lain yang istilahnya hanya untuk rapat-rapat kayak gitu ya dialihkan ke situ aja semua. Nah, beda sama seperti corona kemarin. Dana-dana dari kementerian tarik lagi. Nah, untuk penanggulangan COVID-19 atau corona. Dan yang ketiga, pengeluaran untuk kepentingan umum harus diutamakan daripada pengeluaran untuk kelompok terbatas. Seperti untuk akses jalan, jembatan, bandara, apalagi terminal gitu kan, kereta api dan lain sebagainya, transportasi lah itu. Nah, misalkan untuk kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng sekarang itu udah seperti kebutuhan pokok itu gitu. Nah, harus diutamakan, intinya begitu ya. Yang keempat, setiap penerima manfaat harus menanggung biaya. Jadi harus menanggung biaya. Bagi penerima manfaatnya harus menanggung biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, yang keempat, restrukturisasi keuangan. Jadi keuangan ini harus istilahnya. Namanya kita ngomongin ekonomi itu nggak bisa kita menerapkan, misalkan ekonomi kita pakai yang sistem apa gitu. Misalkan kapitalis. Terus kalau kapitalis itu dalam jangka waktu sekian tidak maju ya diganti saja gitu loh. Diotak-atik disesuaikan. Jangan misalkan kita jiplak ekonominya negara-negara yang sudah maju, misalkan begitu. Belum tentu yang sudah maju itu kita jiplak secara secara rigid ya, secara jiplak-plek gitu ya. Kemudian kita terapkan di Indonesia itu bisa enggak. Kita kan harus lihat orang-orang di Indonesia, paradigmanya, kebiasaannya, kebutuhannya apa, alamnya gimana kan gitu. Nah, hal ini dapat diaplikasikan dengan pengembangan masyarakat pinggiran dan pengoperasian sistem keuangan berbasis tanggung jawab risiko bersama. Ini kalau masyarakat pinggiran ini perlu perhatian khusus ini. Ya, jadi jangan yang di kota-kota saja, malah yang di pinggiran ini perlu diperhatikan. Karena mereka lah istilahnya warga kita yang mau hidup di pinggiran dan istilahnya ya mengelola sumber daya yang ada di daerah pinggir-pinggir. Nah, kalau yang kedua ini sistem keuangan berbasis risiko ini ya istilahnya ekonomi syariah intinya gitu ya. Bahwasanya sistem perbankan itu diganti dengan bukan berbasis bunga tapi dengan berbasis bagi hasil. Nah, gitu ya. Kemudian yang kelima, perubahan struktural. Hal ini dapat diaplikasikan dengan satu, reformasi institusi berdasarkan skala prioritas dan rasionalitas faktual. Dalam artian di sini misalkan lembaga-lembaga atau unit-unit yang sekiranya kurang perannya dan tidak bisa berkembang ganti gitu loh. Atau kepalanya atau sistemnya ganti tidak apa-apa. Untuk mencari formula mana yang lebih baik dan dapat memberikan kesejahteraan lebih kepada masyarakat gitu loh. Yang kedua, perubahan kebijakan yang proporsional. Perubahan kebijakan harus dibuat dengan matang, dengan kebutuhan yang ada, serta menjunjung tinggi kemaslahatan masyarakat. Jadi kebijakannya itu harus dengan yang proporsional gitu. Jangan yang sembarangan. Maka sebagai pemimpin tidak hanya dituntut dia itu mengamankan negara dan rakyatnya, melindungi negara dan rakyatnya, juga bagaimana caranya ngasih makan rakyatnya, gitu ya, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal. Pak negara Indonesia kok gini-gini aja ya, gini-gini aja kan ya kita sendiri yang salah gitu, kita sendiri yang kurang maju gitu, kita masih masih konflik
politiknya, nanti masih konflik masalah agamanya, masalah anak tiri Papua kayak begitu kan. Tapi sekarang sudah bagus ini pemerintahnya Pak Jokowi untuk masalah pemerataan ekonomi ya, dari Aceh sampai Papua gitu. Nah, bagaimana caranya BBM itu harganya sama satu Indonesia ini? Ya minimal selisih sedikit lah, 1.000-2.000 mungkin. Sebelumnya kan nggak, di Papua sana dulu 1 liter bisa, dulu yang masih zamannya mungkin BBM di bawah 5.000 ya, di sana udah 50.000 1 liternya gitu. Nah, maka kebijakan itu harus proporsional, nah yang matang sesuai kebutuhan yang ada dan menjunjung tinggi kemaslahatan masyarakat. Nah, ini sekarang kita akan membahas pembahasan siasah maliyah. Apa saja yang akan kita bahas nanti di siasah maliyah itu? Pertama, hak milik. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi hak milik ini sudah jelas intinya. Kalau dalam Islam hak milik itu kita sebenarnya hanya dititipi, intinya begitu. Ya, kita hanya dititipi, kita hanya pemilik manfaatnya saja, gitu ya. Kita hanya pemilik manfaatnya, bukan pemilik hakiki barangnya. Karena pemilik hakiki barangnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ada al-kharaj. Nanti akan saya jelaskan al-kharaj itu apa. Kemudian yang ketiga ada harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang nggak punya ahli waris sama sekali, ya, atau istilahnya ahli warisnya ada, tapi hartanya ternyata dibagi ahli waris itu masih ada sisanya. Nah, itu dikembalikan ke pemerintah, diberikan kepada pemerintah. Nah, gitu ya. Dan yang keempat ada jizyah. Yang kelima ada ghanimah dan fai'. Ghanimah dan fai' itu hasil rampasan perang ya. Kemudian yang keenam bea cukai, kemudian yang ketujuh wakaf, kemudian yang kedelapan itu ketetapan pemimpin yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Dalam artian di sini pemimpin memberlakukan kebijakan-kebijakan yang bernilai ekonomi gitu ya, tapi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Tadi kan sudah dijelaskan tentang konsep harta ya dia. Yang penting jangan ada penipuan, jangan ada pemborosan, tidak melampaui batas, tidak riba, tidak judi, dan lain sebagainya tadi ya, tidak membahayakan individu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut pembahasannya di materi-materi yang akan datang tentang siasah maliyah secara khusus, dan nanti kita akan lanjutkan juga tentang siasah fikih siasah secara umum. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang, ada yang butuh dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.